Kembali di program Impact dan kita sudah di segmen terakhir dan kita masih bersama Romo Frans Magnus Suseno, seorang Jerman yang telah jatuh cinta kepada Indonesia dan telah menjadi warga negara Indonesia sejak tahun 1977. Romo Magnus, pertanyaan tadi yang kita terputus oleh karena kita jedah, bahwa sebetulnya yang menjadi penyebab daripada perpecahan dan perseteruan dan peperangan selalu di Timur Tengah adalah kolonialisme, imperialisme Eropa. Inggris, Prancis, Jerman, dan beberapa negara lain mungkin. Italia. Spanyol juga demikian. Dan Turki. Turki termasuk Eropa atau termasuk Asia? Ada dua bagiannya. Itu ada pertanyaan satu baik. Asia dan Eropa. Umumnya tidak dianggap termasuk Eropa, tetapi dalam kenyataan juga. Jadi mereka sebetulnya merupakan bahagian daripada problem yang paling utama nih. Mengenai sekarang sedang hangat-hangatnya dan banyak sekali dibicarakan masalah Palestina dan juga masalah Israel. Di sini dikatakan bahwa Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri mengutuk Israel. Sementara pada saat yang sama kita melihat bahwa sebetulnya ada sebagian orang yang mengatakan atau dunia secara umum mengatakan bahwa Israel memang sebuah negara yang sudah diakui oleh dunia di satu pihak. Di satu pihak yang lain Palestina juga sudah diakui oleh PBB dan kedua-duanya merupakan negara. Bagaimana pendapat Romo Magnus mengenai hal ini? Tentu masalah Timur Tengah, masalah Palestina dan Israel adalah masalah yang sangat kompleks. Bisa selesai? Kalau kita mulai dengan yang paling akhir, kalau Hamas itu kan kelompok yang oleh negara-negara Arab lain dianggap radikal dan ekstrem, dan pemerintahan Hamas di Gaza itu menyebabkan mengapa sudah lama Saudi Arab diam-diam itu bersama Amerika mendukung Israel. Begitu juga beberapa negara Arab lain, karena mereka lebih takut terhadap Hamas daripada terhadap Israel. Kalau Hamas itu menembakkan 200 roket ke Israel, jangan mengharapkan Israel tidak menghukum kembali. Itu tentu saja. Tetapi yang dalam pandangan saya menjadi masalah kunci. Siapa yang memberikan roket-roket itu kepada Hamas? Katanya mereka bisa bikin sendiri. Saya pernah membaca dalam majalah Jerman Spiegel Online, satu roket itu harganya hanya sekitar $1.000. Satu roket Israel yang menembak roket-roket itu katanya $76.000 satu. Jadi mereka terus bikin itu bukan karena diimport, tapi bahan tentu diimport. Dari mana saya tidak tahu, apa dari Iran atau itu, saya tidak mau spekulasi. Masalahnya paling utama mulai dengan perang 7 hari tahun 67, 6 hari tahun 67, di mana Israel menduduki yang namanya West Bank. Jadi daerah yang hanya dihuni oleh orang Palestina, orang Arab, kebanyakan Muslim, banyak Kristiani juga, dan mereka menguasai itu sampai hari ini, sampai Sungai Yordan, perbatasan barat negara Yordania. Nah, Israel tidak memberikan kemerdekaan kepada Palestina itu. Mengapa? Itu harus ditanyakan sama orang Israel. Bahwa Israel sendiri, saya kira harus diakui saja, itu internasional diakui oleh PBB, tidak ada gunanya mempersoalkan itu. Bahwa Nasser dari Mesir mengatakan kami harus membuang Israel ke dalam laut, dia bayar mahal dalam perang 6 hari, di mana ia kemudian juga kehilangan kedudukannya itu. Tetapi Israel daripada
memberi kemungkinan kepada orang Palestina membentuk negara sendiri, two states solution, solusi dua negara. Mereka sejak tahun 70 membangun pemukiman-pemukiman di mana-mana, sehingga makin sulit untuk berpisah, dan mereka tidak mengakui orang-orang Palestina. Saya berpendapat bahwa tentu orang Palestina mempunyai satu hak atas negara mereka sendiri. Atas tanah mereka. Kalau ambil kasus sekarang di Yerusalem, itu kan clash sebelum Hamas masuk adalah bahwa Israel mengosongkan di dalam satu bagian Arab Yerusalem beberapa rumah, membuang orang-orang dengan alasan bahwa di situ sebelum tahun 1948 itu milik orang Yahudi yang kemudian diusir sesudah antara Israel dan Yordan dipisahkan menurut United Nations. Tetapi 1,3 juta orang Palestina yang diusir dari Israel tidak juga bisa kembali ke rumah-rumah. Kayaknya dunia PBB, Romo Magnis, PBB masih ada gunanya tidak? Perserikatan bangsa-bangsa. Mereka sudah mengatakan bahwa Israel harus angkat kaki dari daerah-daerah yang diduduki. Tapi Israel tidak mau mendengar. Selama Amerika Serikat yang duduk di dalam Security Council melindungi Israel mati-matian dan tidak mendukung two-state solution, PBB tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sebelumnya adalah Eropa yang membuat kacau balau secara keseluruhannya. Inggris yang memberikan orang Yahudi itu tanah Israel yang dulu diduduki, tapi sekarang Amerika Serikat yang dengan hak vetonya mengatakan tidak mengatakan apa-apa dengan adanya resolusi PBB di mana harus dikosongkan. Sepertinya memberi tangan bebas kepada Israel di dalam daerah West Bank itu, dan ya saya tidak tahu bagaimana mau keluar dari situ. Begini, kalau mereka kan ada harapan, ada mungkin, atau memang ini merupakan sesuatu yang soalnya tidak sekarang akan sudah ada 1,5 juta orang Israel tinggal di wilayah Palestina itu. Kalau two-state solution, saya kira mereka harus mengambil kembali 1,5 juta orang Israel itu tidak akan gampang. Mereka juga tidak bisa mengusir 2 juta orang Arab. Kita sekarang tinggal 12 menit. Dan kita masih banyak pertanyaan. Silahkan. Kepada pemirsa, kita tentunya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang telah disampaikan melalui media sosial. Namun tentunya kami mohon maaf karena tidak semua pertanyaan dapat kita sampaikan di sini, tapi oleh bagian redaksi kami dan juga bagian produksi kami telah memilah beberapa pesan yang akan kita tayangkan dan akan kita coba sampaikan, atau bukan coba, akan kami sampaikan kepada Romo Magnis untuk kiranya dapat dijawab. Di sini Romo Magnis, kalau bisa melihat di situ ada tulisan dari Bambe Ramadhani, Om Peter F. Gonta, titipan question untuk Romo. Bagaimana seharusnya sikap umat beragama dalam hal ini, agama apapun di Indonesia, dalam menyikapi krisis Palestina dan Israel? Menurut saya, umat beragama itu harus mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi jangan mati-matian mendukung segala kekerasan. Misalnya, sekarang Hamas sudah mengirim lebih dari 2.000 roket ke Israel. 2.000 atau 200? 2.000. 200 itu paling permulaan. Sekarang sudah mendekati lebih dari 2.000. Masih berjalan terus itu. Luar biasa. Ya jangan heran kalau lalu Israel menghantam mereka juga. Jadi harus sedikit seimbang dalam penilaian. Tetapi saya berpendapat bahwa sebaiknya orang beragama menuntut suatu pemecahan berdamai dengan pengakuan hak
Palestina atas negara mereka sendiri. Yerusalem perlu dirundingkan oleh semua. Tidak mungkin Yerusalem begitu saja menjadi ibu kota Israel. Yerusalem adalah kota suci 3 agama dan sebaiknya dicari suatu solusi internasionalisasi. Itu pendapat saya. Pertanyaan berikut dari Krishna Nindita. Salam untuk Romo, Pak Peter. Pertanyaannya, bagaimana secara antropologi budaya bangsa kita ini bisa bersatu kembali dan memerangi kebodohan dan korupsi KKN? Menurut saya, Saudara Krisnya, sebetulnya hebatnya Indonesia justru bahwa bangsa secara budaya bersatu. Padahal ada perbedaan. Orang Minang lain daripada orang Sunda, Sunda lain daripada Jawa, lain daripada Bugis ya. Tapi bisa bersatu dan ini. Sedangkan mengenai KKN ini bukan masalah budaya, itu memang masalah korupsi di dalam sistem politik. Kita harus tidak boleh membiarkannya, dari kritik terus, desak terus supaya korupsi itu ditindak. Itu pendapat saya. Satu pertanyaan yang mungkin sangat sulit untuk dijawab dan untuk dilaksanakan, Romo Magnis, tapi sesuatu yang harus kita tetap usahakan. Itu yang Romo Magnis katakan. Pertanyaan berikut dari Bernoth M. Om Peter, saya mau tanya kepada Ramo Magnis. Apakah BPIP Pancasila ya, tempo hari sudah memiliki program terstruktur bagi generasi muda agar lebih paham praktik Pancasila dalam beragama antar warga? Saya lihat gaungnya dan informasinya belum optimal, dan sepertinya yang belum ada keterlibatan daripada kaum muda. Padahal fenomena bonus demografi sangat terkait meledaknya kaum muda. Sementara ini kaum muda saat ini rentan terpolarisasi isu-isu sara. Saudara Bemot, masalahnya saya mempunyai pertanyaan yang sama. Jadi saya sulit menjawab. Saya berpendapat bahwa BPIP adalah sesuatu yang baik, tetapi apa dampak mereka belum begitu jelas ya. Saya sudah pernah beberapa kali ikut acara-acara BPIP. Ya, apakah ini sudah ke orang muda? Saya tidak tahu. Jadi dulu zamannya Orde Baru ada P4. Nah, P4 itu saya pernah ikut penataran kok. Penataran nasional. Sama itu dengan BPIP? Tidak beda sama sekali. Bedanya? Penataran itu betul-betul semacam indoktrinasi. Yang kami pelajari waktu itu sebetulnya bukan kesetiaan pada Pancasila, tetapi kesetiaan pada cara bicara pemerintah. Jadi kami belajar betul dalam 2 minggu indoktrinasi itu bagaimana harus bicara supaya cocok dengan pemerintah itu. Bukan dengan Pancasila. Sedangkan BPIP memang mau supaya segi-segi Pancasila yang relevan diangkat dan dibikin nyata. Jadi tujuannya adalah baik, tetapi barangkali mereka masih bisa lebih optimal kerjanya ya. Romo Magnis, sebuah lagi dari Instagram. Hengki Tompo, bagaimana Romo melihat masa depan demokrasi di Indonesia? Melihat semakin tajamnya keterbelahan bangsa mirip api dalam sekam. Bagaimana seharusnya Indonesia merespons isu global seperti konflik Hamas-Zionis, USA, China untuk manfaat bangsa Indonesia? Jadi bagaimana respons negara kita, pimpinan kita terhadap kedua isu ini? Saya kira mengenai Hamas dan sebagainya, saya tadi sudah bicara. Ya, betul. Tentu pertanyaan saya mengenai sikap terhadap Tiongkok, terhadap China, saya berpendapat bahwa sudah jelas China adalah kuasa masa depan.
Dan saya misalnya berpendapat bahwa Amerika akan membuat kesalahan besar kalau mereka konfrontatif dengan Cina. Cina itu negara yang punya macam-macam kekurangan. Saya punya macam-macam kritik. Tetapi itu suatu negara dengan budaya lama. Suatu negara yang tidak punya tradisi ekspansif. Suatu negara Tidak ekspansif ya. tidak, mereka tidak pernah seperti Eropa itu mencari Lahan di tempat lain. lahan, penjajahan dan sebagainya. Tapi secara ekonomi. Mereka punya Tapi secara ekonomi. Nah, itu. Nah, karena itu yang perlu menurut saya Indonesia membangun hubungan dengan Cina berdasarkan kepentingan bersama. Cina sangat berkepentingan dengan sebuah Indonesia yang damai, teratur, tidak radikal, normal. Itu sangat penting. Kita juga bisa mengharapkan misalnya dari Cina suatu sikap yang lebih wajar dalam hal South China Sea. Jadi Laut Cina Selatan itu berlebihan, tidak perlu demi kepentingan Cina. Kita tidak akan mencampuri mereka. Bagi Indonesia situasi sekarang memungkinkan mencapai pengertian itu. Saya rasa bagi politik luar negeri Indonesia hubungan dengan Cina salah satu unsur paling penting. Tidak kalah dengan hubungan dengan Amerika Serikat. Romo Mahnis, satu pertanyaan terakhir. Dari Adistina Diap. Malam, Chief Peter, saya milenial yang butuh jawaban dari legend Indonesia seperti apa bekal yang harus kami siapkan di masa yang akan datang. Prinsip apa yang harus kami miliki jika pengetahuan kami tentang elit global, korupsi, fenomena, perang Israel dan Palestina yang tidak usai, bahkan ekonomi dunia yang selalu disetir oleh Amerika saja masih kurang. Semoga Pak Peter bisa menjawab kebutuhan kami ini dan saya tentunya akan menyampaikan hal ini kepada Romo Mahnis. Saya kira jawabannya di atas dua level. Di atas? Atas dua tingkat, dua level. Dua level. Tentu semua masalah yang disebut ini tidak perlu kita pecahkan. Pak Peter tidak perlu dan saya tidak perlu pecahkan. Anda harus terus mengikuti apa yang terjadi. Jadi harus up to date, harus menjadi bagian dalam komunikasi dunia mengenai hal-hal itu. Anda yang harus tahu dan memecahkan hal itu. Tetapi yang lebih fundamental, itu poin saya yang kedua, kita memerlukan suatu sistem pendidikan yang tidak lagi berfokus pada model mengisi botol kosong, tetapi merangsang kemampuan orang mencari yang baru. Jadi bukan kami berdua memberi jawaban ini. Kami harus memberi pendidikan di mana Anda ingin tahu, kritis, tidak menerima gampang, tetapi terbuka, mampu menilai sesuatu. Dengan cara itu Anda akan tahu bagaimana pada saat Anda bisa menentukan, mengambil sikap di dalam hal-hal seperti itu. Itu yang saya anggap kunci bagi masa Indonesia. Masih sangat kurang. Pendidikan. Pendidikan ke arah kreativitas, kritis, keterbukaan, praktik, inisiatif, dan sebagainya. Pragmatis. Daripada menerima Jawa Inggih Ndoro, budaya Jawa yang luar biasa. Menerima begitu saja yang datang dari guru dan sebagainya. Dan itu tentu mesti datang dari guru ya, tidak. Itu guru yang merangsang mereka berpikir sendiri. Romo Mahnis, terima kasih banyak atas kehadirannya di sini. Satu, buat saya sesuatu yang sangat berkesan. Sekarang saya baru merasakan mengapa Romo Mahnis menjadi magnet bagi banyak orang untuk mendengarkan pandangan-pandangannya. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Semoga kita dapat bertemu kembali. Terima kasih juga Pak Peter. Terima kasih Romo. Pemirsa,
berbincang bersama dengan Romo Frans Magnis Suseno. Semoga perbincangan tadi dapat menjadi ilmu dan manfaat bagi kita, agar supaya kita tidak hanya belajar untuk mengisi botol kosong, tapi mungkin kita harus belajar sesuatu yang lebih baik, inovatif, sesuatu yang belum diajarkan kepada kita, tapi harus merupakan inovasi bangsa Indonesia. Itu kira-kira adalah pesan yang disampaikan oleh Romo Magnis. Terima kasih atas kebersamaannya bersama saya di program Impact. Sampai jumpa.